Gigs, liburan Natal di bumi bagian utara tuh biasanya identik sama winter alias musim dingin. Jadi ada banyak kisah menarik yang berhubungan antara Natal sama musim dingin. Apa aja kisahnya? Kalau penasaran, nonton videonya sampai habis. La Befana. Konon jauh sebelum Santa Claus jadi ikon merah putih di dunia, Italia tuh udah punya sosoknya sendiri. Seorang penyihir nenek tua bernama La Befana. Di Italia, semua anak kecil kenal sosok ini. Dia datang setiap malam tanggal 5 Januari, malam menjelang hari Epifani. Anak-anak bakalan gantungin kaos kaki di perapian, berharap saat mereka bangun isinya tuh udah penuh hadiah dari sang nenek misterius. Tapi La Befana bukan penyihir jahat. Dia tuh cuma nenek tua yang suka bawa sapunya kemanapun dia pergi. Bukan buat terbang nakut-nakutin orang, tapi buat mastiin dunia tetap rapi. Asal mulanya jauh banget ke masa Romawi kuno. Dulu, orang-orang di awal Januari itu biasa ngasih hadiah kecil buat menghormati Dewi Strenia, Dewi Tahun Baru dan Kemakmuran. Tradisi ini terus hidup bahkan setelah kekristenan menyebar. Terus pas legenda tentang 3 orang majus dari timur yang nyari bayi Yesus bercampur sama kisah rakyat tentang nenek tua yang dermawan, jadi deh kisah La Befana lahir. Jadi ceritanya gini, berabad-abad lalu di sebuah desa di Italia, tinggal seorang nenek yang hidup sendirian. Rumahnya selalu bersih, jendelanya kinclong, dapurnya tertata, sapu selalu tersandar di dinding. Pada suatu malam datang 3 orang asing dengan pakaian panjang dan wajah mereka lelah. Mereka ngetuk pintu, minta istirahat. Aku sedang mengikuti bintang di langit, kata salah satu dari mereka. Kami sedang mencari seorang bayi istimewa. Befana menyambut mereka dengan hangat, memberi mereka makan, dan dengerin cerita mereka tentang bintang itu, tentang harapan, tentang cahaya yang baru lahir untuk dunia. Waktu mereka pamit, mereka nawarin dia untuk ikut. Tapi Befana nolak, katanya, aku harus beresin rumah dulu, mungkin nanti begitu mereka pergi. Sayangnya rumah langsung terasa sepi. Api perapian masih nyala, tapi entah kenapa rasanya dingin banget malam itu. La Befana duduk lama dan tiba-tiba ngerasa kosong. Dia sadar, mungkin dia baru aja ngelewatin sesuatu yang besar. Malam itu juga dia masukin buah-buahan kering dan kue ke dalam kantong, terus ambil sapunya dan terbang ke langit. Dia ngikutin bintang, tapi langit gelap dan dunia luas banget. Dia gak pernah berhasil nemuin bayi itu, jadi setiap tahun Befana terus nyari. Dan mungkin karena itu, sampai sekarang La Befana selalu datang lagi setiap malam sebelum hari Epifani. Bagiin hadiah untuk anak-anak baik dan arang buat anak nakal. Karena siapa tahu salah satu dari mereka adalah bayi yang dulu dia cari dan gak pernah dia temukan. Setiap tahun di Italia, mereka masih merayakan ini. Di beberapa kota kayak Urbania, ada festival besar. Ratusan orang berpakaian kayak Befana. Tapi suasananya gak nakutin, malah seru banget. Anak-anak lari-larian, musik di mana-mana, banyak makanan disediain. Pokoknya ya seru banget deh festival ini. Mariluit. Mariluit itu salah satu tradisi Natal paling unik dari Wales. Kalau kamu pertama kali lihat fotonya mungkin langsung mikir, loh ini kok kayak hantu kuda dari film horor abad pertengahan. Tapi di balik tampilannya yang nyeremin, Mariluit justru punya sejarah panjang dan makna yang dalam. Jadi Mariluit literally berarti mare, abu-abu atau kuda abu-abu. Tradisi ini berasal dari abad ke-18 atau mungkin bahkan lebih tua lagi. Dan sampai sekarang masih dilakukan di beberapa desa di Wales, terutama di daerah selatan. Sekitar akhir Desember sampai awal Januari, biasanya antara Natal dan Tahun Baru, sekelompok orang bakal jalan keliling desa sambil bawa tengkorak kuda asli yang dipasang di tongkat panjang. Tengkorak itu dihias sama pita warna-warni, bel, dan diselimuti kain putih besar supaya menyerupai tubuh hantu kuda. Orang yang memegangnya bersembunyi di bawah kain itu. Jadi kalau dilihat dari jauh kelihatan kayak kuda hantu yang bisa hidup lagi dan ngejar orang. Tapi jangan salah, ini bukan ritual menakut-nakuti. Ini tuh tradisi membawa keberuntungan. Rombongan Mariluit bakalan datang ke rumah-rumah penduduk di malam hari dan minta izin masuk lewat adu pantun lucu. Jadi tuan rumah dan rombongan bakal saling berbalas sajak berima dalam bahasa Welsh. Kalau si pemilik rumah kalah atau akhirnya nyerah, maka Mariluit dan rombongannya tuh boleh masuk, minum, makan, dan pesta di dalam rumah.
Semua itu simbol dari kebaikan, persahabatan, dan kelimpahan yang akan datang di tahun yang baru. Asal-usulnya sendiri agak misterius, tapi banyak sejarawan percaya Mareluit punya akar dari ritual pra-Kristen yang merayakan pergantian musim dingin. Kuda dalam banyak budaya Eropa kuno melambangkan kesuburan, kekuatan, dan hubungan antara dunia hidup dan dunia roh. Jadi si kuda hantu ini mungkin dulu dianggap sebagai roh pelindung yang datang buat membawa keberuntungan di musim dingin. Yang menarik, nama Mareluit kadang disalahartikan sebagai Holy Mary atau Maria Suci. Karena kata Mari mirip dengan nama Maria, tapi sebenarnya itu cuma kebetulan aja sih secara linguistik. Tradisi ini sempat hampir hilang di abad ke-20 karena dianggap sebagai paganisme, tapi kemudian dihidupin lagi sejak tahun 1960-an sebagai bagian dari pelestarian budaya Welsh. Sekarang malah jadi daya tarik turis setiap musim dingin. Dan tentu aja udah gak pakai tengkorak kuda asli ya. Tomte atau Nisse. Di negara-negara Skandinavia kayak di Norwegia, Swedia, Denmark, Natal tuh bukan cuma soal pohon dan lagu-lagu meriah aja. Ada makhluk kecil yang jadi ikon lokal banget, namanya Tomte di Swedia atau Nisse di Norwegia dan Denmark. Bentuknya itu kayak gnome kecil, brewokan, pakai topi kerucut warna merah yang cuma nutupin mata, cuman kelihatan hidung bulat gede, tubuh kecil tapi gesit. Mereka tuh bukan peri Natal versi Amerika ya. Karakter mereka justru lebih mirip kayak kombinasi antara kakek bijak, makhluk hutan, dan penjaga rumah yang gampang tersinggung kalau kamu tuh salah dalam bersikap. Asal-usul Nisse itu jauh lebih tua daripada Natal sebenarnya. Dulu orang-orang pedesaan percaya setiap rumah pertanian tuh punya penunggu kecil yang tugasnya jagain ladang, hewan ternak, dan keluarga. Mereka gak kelihatan setiap hari, tapi justru selalu merhatiin kamu. Kalau kamu rajin bersih-bersih, sopan, dan gak bikin kekacauan, si Tomte Nisse ini bakalan bantu kalian. Misalnya susu sapi jadi lebih banyak, panen jadi lebih baik, kuda kamu lebih sehat. Pokoknya kayak dibantuin gitu sama mereka. Tapi kalau kamu ceroboh atau gak respect ke orang tua atau nakal, wah siap-siap aja. Makhluk sekecil itu bisa bikin hal-hal aneh terjadi. Kayak pintumu dibanting tengah malam, hewanmu mendadak rewel, atau alat-alat dapur tuh tiba-tiba berantakan. Nah, lama-lama cerita rakyat ini ketemu sama tradisi Natal Kristen yang masuk ke Skandinavia. Jadilah si Tomte atau Nisse perlahan berubah jadi penjaga rumah saat Natal, terus akhirnya diasosiasikan dengan pemberi hadiah, semacam Santa Claus versi lokal, tapi tetap dengan kepribadian OG-nya, kecil, misterius, dan agak moody. Beda sama Santa Claus yang ceria, ini tuh lebih kayak kakek pemurung, tapi hatinya lembut kalau kamu baik sama dia. Ada satu tradisi yang cukup terkenal, Risgrynsgrøt, atau bubur nasi di malam Natal. Ini tuh semacam bubur susu nasi khas Skandinavia yang creamy banget. Orang-orang bakal taruh semangkok bubur di luar rumah atau di gudang sebagai hadiah buat si Tomte atau Nisse ini. Kalau buburnya habis, artinya dia senang dan bakal melindungi keluarga di tahun berikutnya. Tapi kalau misalnya kamu sampai lupa, well ya siap-siap aja ada kejadian-kejadian iseng keesokan harinya. Kadang dia tuh bakal narik-narik ekor sapi, nyembunyiin benda-benda, atau bahkan nyuruh ayam berkokok lebih pagi dari biasanya. Di masa modern, dekorasi Natal di Swedia dan Norwegia itu sering banget ada figur-figur gnome kecil ini. Kayak kadang lucu, kadang estetik, kadang bentuknya polos cuma jenggot dan topi merah. Ada banyak buku anak-anak yang nyeritain petualangan Nisse yang suka diem-diem bantuin keluarga, berteman sama hewan hutan, atau kadang berantem sama troll. Tomte atau Nisse itu bukan makhluk baik ataupun jahat. Dia tuh lebih kayak roh rumah yang mencerminkan sikap penghuninya. Kalau misalnya kamu baik, dia lebih baik lagi. Kalau kamu malas atau kurang ajar, dia bakalan ngeyel banget. Jadi semacam reminder halus dari tradisi lama. Jaga rumahmu, jaga keluargamu, dan hargai hal-hal kecil yang jaga hidupmu tetap berjalan. Maka alam semesta akan berbuat baik juga ke kamu. Grilla, dia ini sosok raksasa perempuan yang tinggal jauh di pegunungan bersalju. Mukanya digambarin jelek, badannya besar, rambutnya aut-autan kayak belum pernah ketemu conditioner seumur hidup, dan punya telinga panjang kayak bisa denger gosip dari 3 kota jauhnya. Ini Grilla. Dia bukan sekedar monster liar yang nongol tiba-tiba. Dia semacam ibu rumah tangga versi horor Natal.
Suaminya, si Lapaludi, males banget. Literally dia nggak ngapa-ngapain kecuali bengong atau nurut sama istrinya. Anak-anaknya 13 Yulets yang kelakuannya iseng semua. Kalian tahu 13 Yulets pernah aku bahas di video Natal tahun-tahun kemarin. Kalian bisa cek deh, legenda Natal. Kayaknya hampir setiap Natal aku bikin deh. Jadi kebayangkan keadaan rumahnya seheboh apa makhluk-makhluk ini. Kisah Grilla ini sebenarnya tua banget. Jauh sebelum Natal jadi populer. Dia muncul di folklore Islandia abad pertengahan sebagai sosok troll pegunungan. Waktu itu hidup di Islandia kan berat banget, musim dingin panjang, makanan terbatas, banyak keluarga miskin. Mitos-mitos kayak Grilla tuh sering dipakai buat ngatur perilaku anak tanpa harus narik urat. Versi awalnya bahkan lebih gelap, lebih dark. Dia tuh bisa turun ke desa kapan aja dan makan siapapun yang bikin masalah. Tapi sewaktu budaya Kristen mulai masuk dan Natal jadi perayaan besar, karakter Grilla ini sedikit digeser. Tetap seram, tapi cuman aktif saat musim dingin menjelang Natal. Dan yang dimakan gak semua orang, cuman anak nakal aja. Classic parenting ya. Nak, kalau kamu gak makan sayur, nanti Grilla datang loh makan kamu. Yang menarik, Grilla ini punya kemampuan unik. Dia bisa mencium kenakalan dari jauh. Kayak ada radar bawaan. Orang Islandia dulu bilang Grilla bisa nyium bau anak nakal dari balik gunung. Jadi begitu dekat musim dingin, dia mulai nih nyari-nyari bahan buat masakannya yang terkenal. Sup anak nakal. Ya, itu nama benerannya. Dan kalau kamu mikir ini cuma dongeng yang diturunin pelan-pelan, salah banget. Baru di awal abad ke-18, pemerintah Islandia beneran harus bikin peraturan yang melarang orang dewasa buat nakut-nakutin anak-anak dengan cerita Grilla karena dianggap terlalu ekstrim. Kebayangkan seberapa traumanya generasi sebelum itu. Tapi seiring waktu, sama kayak Yulets yang berubah dari nakal ke lucu, Grilla juga jadi lebih ikonik daripada nakutin. Dia masih digambarin serem, tapi lebih ke serem yang bersahabat gitu, serem yang lucu. Di parade Natal, dia muncul bawa karung gede buat ngumpulin bahan makanan. Oh iya, yang paling gila ya, Grilla nih punya peliharaan, pernah aku bahas ini. Namanya adalah Jólakötturinn, kucing hitam raksasa. Beneran raksasa, jadi kucing ini tuh gede banget. Dan kucing ini suka makan orang yang gak dapet baju baru saat Natal. Soal Jólakötturinn dan Yulets udah pernah aku bahas ya di video aku yang lama. Ded Moroz dan Snegurochka. Kita masuk ke dunia Ded Moroz dan Snegurochka, dua musim dingin dari Rusia yang vibes-nya tuh beda banget dari Santa Claus. Kalau Santa Claus itu cheerful, happy, ceria, pipinya merah, hobinya ho ho ho. Ded Moroz itu kayak versi Winter Wizard, tinggi, gagah, berjanggut panjang, jalannya pelan kayak punya wibawa magis, auranya agak-agak dingin. Tapi dia bukan jahat, dia cuma punya energi yang kayak kakek penyihir yang bijak. Tapi bukan kayak Gandalf, Merlin, atau bahkan Dumbledore ya. Ded Moroz itu artinya Grandfather Frost, dan karakter ini jauh lebih tua dari Natal. Dia muncul dari tradisi Slavia kuno sebagai spirit musim dingin. Dulu banget sebelum agama Kristen masuk, Ded Moroz itu sebenarnya makhluk yang agak nakutin. Dia bisa ngebekuin hutan, membuat badai salju, bahkan dianggap punya kekuatan buat nyulik orang-orang yang tersesat di musim dingin. Tapi lama-lama ketika budaya dan agama berubah, karakter Ded Moroz itu ikut berubah dari sosok yang harus ditakutin jadi figur yang dihormatin, sampai akhirnya jadi pembawa hadiah saat tahun baru. Dan inilah bagian paling khas dari budaya Rusia. Di sana hadiah bukan dibagiin pas Natal, tapi pada Novy God atau malam tahun baru. Ded Moroz dateng gak naik kereta rusa, tapi naik troika, semacam kereta salju yang ditarik sama 3 kuda. Gayanya lebih elegan, kayak dongeng Slavia. Mantelnya panjang, warnanya bisa merah, bisa biru, bisa putih, kadang ungu. Biasanya dihiasin sama pola-pola salju kayak bajunya Elsa Frozen. Dia juga pakai tongkat panjang buat ngeluarin sihir esnya. Nah, dia punya seorang partner, Snegurochka atau gadis salju. Ini tuh bukan kayak elf atau pembantu kecil di versi barat. Ini tuh cucunya Ded Moroz dan digambarin sebagai gadis muda berparas lembut, rambutnya kepang, pakai mantel putih kebiruan, auranya dingin tapi manis. Kayak ini nih, Elsanya Frozen. Atau mungkin Elsa sebenarnya terinspirasi dari Snegurochka. Di folklore, Snegurochka punya banyak versi cerita. Ada yang bilang dia literally terbuat dari salju dan hidup karena cahaya bulan. Ada versi yang lebih sedih.
Dia bisa hidup hanya selama musim dingin, dan ketika dia ngerasain cinta atau kehangatan, dia bakal mencair. Tapi kalau dalam tradisi modern, Snegurochka ini tuh lebih kayak jadi sidekick yang cheerful. Ded Moroz sering muncul di acara sekolah, pesta tahun baru, sampai panggung anak-anak, tapi tetap dijaga citra kakek musim dingin yang punya martabat. Snegurochka biasanya ikut nari, ikut nyanyi, ikut mandu permainan. Anak-anak tuh biasanya harus nyambut Ded Moroz dengan nyanyi atau puisi dulu sebelum dapat hadiah. Yang paling menarik adalah gimana karakter ini bertahan melewati banyak era Rusia. Bahkan ketika pemerintah Soviet dulu nyoba ngapusin simbol-simbol Kristen termasuk Natal, Ded Moroz dan Snegurochka tetap dipertahankan dan dipindahin ke perayaan Tahun Baru. Jadi bisa dibilang mereka berhasil beradaptasi secara budaya, bukannya hilang, malah jadi ikon yang makin kuat dan nasional. Yule. Awalnya tradisi ini berasal dari bangsa Norse dan Germanic yang ngerayain Yule, yaitu festival titik balik matahari musim dingin atau winter solstice yang terjadi sekitar tanggal 21 sampai 22 Desember. Ini momen pas malam terpanjang setiap tahunnya, akhirnya selesai dan matahari mulai kembali. Buat mereka itu simbol kemenangan cahaya atas kegelapan. Jadi buat ngerayain itu mereka bakal nyari satu batang kayu besar, bukan kayu kecil yang bisa kamu angkat sendirian, tapi beneran kayak gelondongan kayu besar, kadang segede pintu rumah, terus dibawa ke dalam rumah dan dibakar di perapian. Selama kayu itu menyala, dipercaya rumah akan terlindungi dari roh jahat, penyakit, dan nasib buruk. Selain itu, bara kayunya dianggap membawa keberuntungan untuk tahun berikutnya. Malahan abu dan potongan kayu yang tersisa itu sering disimpan sebagai jimat perlindungan. Di setiap wilayah punya gayanya sendiri, misalnya di Prancis, terutama di daerah Provence, mereka menyebutnya dengan sebutan Bûche de Noël. Di Inggris, orang-orang sering menghias batang kayu ini dengan daun holly, daun ivy, dan semacam wine atau herbs. Di Skandinavia, Yule dikaitin sama dewa Odin. Semakin kesini, rumah-rumah mulai pakai perapian kecil atau malahan nggak punya perapian. Jadi tradisi bakar gelondongan kayu segede itu ya jadi makin susah. Nah, disinilah tradisinya berubah bentuk jadi sesuatu yang lebih kecil, lebih manis, dan tentu aja lebih enak, yaitu kue Yule. Mungkin kamu pernah lihat ya, itu cake gulung coklat yang dibentuk kayak batang kayu, dihias dengan gula halus biar kayak salju, ada jamur yang terbuat dari meringue, dan biasanya jadi hidangan Natal klasik di banyak negara Eropa. Kue ini mulai populer di abad ke-19, terutama di Prancis, sebagai pengganti dari Yule, supaya tradisi lamanya tuh tetap hidup, walaupun orang-orang udah nggak bakar batang kayu lagi. Tapi di beberapa tempat pedesaan di Eropa, Yule asli masih beneran dibakar sampai hari ini. Ada keluarga yang bakar Yule di malam Natal, ada yang mulai dari malam winter solstice, ada juga yang cuma nyalain potongan kayu simbolis sekedar nerusin tradisi. Oke, sampai di sini dulu pembahasan seputar Natal dan musim dinginnya. Seperti biasa ya, kalau misalnya ada yang mau ditambahin, ada yang mau di-request, ada yang mau didiskusikan, ada yang mau dikoreksi, komen aja di kolom komentar. Happy holiday untuk kalian semua yang menonton ini. Semoga ini kalian nonton pas Christmas sih ya. Tapi kan Christmas biasanya berdekatan dengan New Year, jadi doaku yang baik-baik. Semoga tahun yang akan datang, tahun baru ini akan membuka lembaran baru untuk hidup kita semua, membuat kehidupan baru yang lebih fresh, yang lebih tertata, membuka banyak kesempatan-kesempatan baru juga untuk kita semua, dan banyak hal-hal positif dan kebahagiaan yang menunggu kita semua. Happy holiday semuanya. Thank you so much for watching. I hope you guys like it and I'll see you again on my next video. Bye. Berabad-abad lalu di sebuah desa di... Oke, jadi ceritanya gini. Pokoknya ya seru banget deh festival ini. Mari Luwit.